Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barizal Wahis. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pada materi bab 5, yaitu dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dedi Mulyana. Oke, dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, dalam materi bab 5, di situ ada salah satu bab yang menjelaskan tentang komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal, teman-teman? Yaitu proses komunikasi yang sangat paling utama dalam sebuah berkomunikasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi verbal dahulu biasa orang-orang tuh bertemu secara langsung. Ya, walaupun sekarang juga bertemu secara langsung, tapi dengan seiring perkembangannya zaman, media elektronik, software pesan, yaitu salah satunya email. Hampir rata-rata semua orang tuh menggunakan email, yaitu salah satunya bisa lewat WA, Instagram, Twitter, Line, yang lain-lain. Komunikasi verbal biasa juga disebut dengan komunikasi yang menggunakan isyarat. Komunikasi verbal ada dua jenis, yaitu membaca dan mendengarkan, menulis dan berbicara. Oke, kawan-kawan. Nah, komunikasi verbal juga memiliki dua jenis, yaitu berbentuk tulisan dan lisan. Apa sih berbentuk komunikasi verbal dalam bentuk tulisan? Yaitu komunikasi yang menggunakan tulisan. Dahulu sangat efektif sekali dalam komunikasi verbal menggunakan tulisan, yaitu salah satunya bisa bertatap secara langsung atau enggak, bisa bertemu dalam satu organisasi segala macam. Nah, seiring perkembangannya zaman, dari hari ke hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu, komunikasi verbal dalam bentuk tulisan ini akhirnya menggunakan, yaitu salah satunya menggunakan media post, yaitu kita menulis dari komunikator dan mengirim kepada komunikan. Nah, seiring berjaman generasi, komunikasi verbal dengan tulisan itu bisa melalui dengan perangkat lunak, yaitu bisa melalui email, Instagram, WA, Line dan semacamnya. Komunikasi verbal dengan menggunakan tulisan sangat menguntungkan dan sangat merugikan dalam beberapa orang diantaranya. Kalau zaman dahulu komunikasi verbal sangat merugikan karena mungkin jangka waktunya bisa lama menggunakan pos, terus zaman dulu juga bisa menggunakan burung dara. Jadi kayak kita menyampaikan komunikasi kepada komunikan sangat ada batas waktunya. Kalau sekarang keuntungannya tuh komunikasi verbal menggunakan tulisan itu ya antara komunikator dan komunikan, dari kita ngirim email terus kita nulis email si komunikator terus dikirim ke komunikan itu, teman-teman. Jadinya komunikasi verbal dengan menggunakan tulisan ini sangat menguntungkan dan merugikan bagi beberapa masyarakat di Indonesia. Nah, komunikasi verbal juga salah satunya juga bentuknya ada yang bentuk tulisan, yaitu apa sih komunikasi secara verbal dan tulisan? Komunikasi verbal secara tulisan itu komunikasi yang berbentuk tertulis. Salah satunya zaman dahulu adalah surat menyurat yang dikirimkan oleh via burung merpati atau pos. Nah, seiring berkembangnya zaman, komunikasi verbal secara tulisan bisa didapati melalui email. Salah satunya yaitu media WhatsApp, Instagram, Twitter, Line dan sebagainya. Komunikasi verbal juga memiliki keuntungan dan kekurangan, yaitu salah satunya adalah pada zaman dahulu komunikasi verbal secara tulisan sangatlah tidak efektif dan membutuhkan waktu
yang lama, habis itu membutuhkan eh, jangka dan biaya yang begitu mahal. Kalau sekarang dengan adanya email segala macam, komunikasi verbal secara tulisan bisa dikirim secara instan, tidak harus menunggu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, komunikasi verbal dalam bentuk lisan yaitu komunikasi yang sangat menguntungkan sekali. Kenapa saya bilang sangat menguntungkan sekali? Karena komunikasi lisan ini komunikasi yang sangat instan. Kita ketemu dengan orang lain, dengan banyak orang, kita berkomunikasi bagaimana kabarnya segala macam, itu salah satu komunikasi verbal menggunakan lisan. Nah, komunikasi verbal menggunakan lisan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa sih komunikasi verbal menggunakan lisan? Kekurangan dan kelebihannya, yaitu salah satunya komunikasi verbal menggunakan lisan, komunikasi yang tidak membutuhkan waktu secara lama, tidak kayak menunggu hari ke hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu. Bahkan kita ketemu di setiap jalan atau di masjid atau di tempat beribadah lainnya, komunikasi verbal lisan ini sangat instan sekali teman-teman. Tidak bisa memakan waktu yang lama kayak kita nanya mau kemana Pak, itu adalah salah satu komunikasi verbal menggunakan lisan gitu. Nah teman-teman, kesimpulan dalam materi ini komunikasi verbal yaitu komunikasi yang paling penting dalam berkomunikasi. Salah satunya untuk surat menyurat, terus email mengemail, dan bahkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang paling utama di dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi verbal juga bisa menguntungkan dan bisa merugikan untuk banyak hal, tergantung objek dan tujuan komunikasi tersebut disampaikan. Begitu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum